Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat jumpa dengan Miss Meis and Miss Gina. Oke, hari ini anak-anak mau beribadah. Sudah siap untuk beribadah? Oke, kalau sudah siap, ayo Miss jemput sekalian berdiri. Ayo berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Kita akan buka kegiatan kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini atas pertolongan Tuhan sehingga kami semua boleh bangun dengan tubuh sehat. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan Yesus, tolonglah ibadah kami ini agar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan memuji-muji Tuhan dengan lagu-lagu Natal ya. Karena tidak lama lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita nyanyi bersama-sama, Natal telah datang.
Oke anak-anak, sekarang silakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Ola. Sebelum firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Halo anak-anak. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan masih berikan buat kami semua, anak-anak dan orang tua, juga guru-guru di TK Kristen Ebenezer. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tuhan pimpin kami agar supaya kami boleh duduk sopan, duduk diam, walaupun hanya di rumah untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika ada kuasa iblis yang mau mengganggu kami, kiranya Tuhan mau usir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menghafal ayat hafalan dulu ya. Ayo, siapa yang sudah tahu membaca? Ya, TKB pasti sudah ada ya. Ada juga yang TKA sudah tahu membaca. Ayo semua, ada bawa Alkitabnya, ada siapkan di meja anak-anak. Kita buka Roma 5 ayat 8b. Ya, kita mau menghafal bersama-sama ayat hafalannya. Sudah? Roma 5 ayat 8b. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sudah? Sekali lagi ya. Roma 5 ayat 8b. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sudah? Sudah hafal anak-anak? Coba kita hafal sekali lagi ya sama-sama. Iersan, Roma 5 ayat 8b. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, sudah hafal anak-anak? Ayo ulang sekali lagi ya. Roma 5 ayat 8b. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, sekarang tutup Alkitabnya, duduk sopan. Kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Bisola mau tanya sama anak-anak. Nah, bagaimana cara mama dan papa menunjukkan rasa sayang kepada anak-anak? Ayo, bagaimana? Marah kepada anak-anak? Pukul sama anak-anak? Cubit? Oh, no, tidak seperti itu. Nah, mama papa menunjukkan rasa sayangnya pasti anak-anak dipeluk, anak-anak dicium,
ataupun mama papa memberikan kata-kata yang sayang sama anak-anak. Seperti, Ben, mama sangat sayang sama Ben. Septi, papa sangat sayang sama Septi. Nah, itu cara mama dan papa menunjukkan rasa sayang sama anak-anak. Tapi ada juga yang lain dari itu, yang menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada kita semua. Siapa itu ya? Iya, betul anak-anak. Tuhan Allah yang di surga. Tuhan Allah sangat mencintai kita semua. Dan Tuhan Allah berjanji akan memberikan juru selamat kepada kita. Karena kenapa? Karena kita sudah berdosa. Dan dosa itu tidak mungkin kita akan masuk surga. Nah, bagaimana cara Allah menunjukkan kasih sayang agar supaya kita masuk surga? Nah, anak-anak, waktu dulu manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, mereka tidak taat sama Tuhan Allah. Tuhan Allah mengusir mereka. Tapi anak-anak Tuhan Allah tidak membiarkan mereka. Tuhan Allah tetap menyayangi mereka. Ada dua cara Tuhan menyayangi mereka. Bagaimana caranya? Yaitu cara yang pertama, Tuhan memberikan baju buat mereka yang terbuat dari kulit binatang. Kemudian yang kedua, Tuhan menunjukkan sayangnya dengan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan juru selamat kepada Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, setelah itu Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Tuhan mengusir mereka melalui malaikat yang memegang pedang yang berapi-api. Dan malaikat itu menjaga di pintu Taman Eden. Nah, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kemudian ada malaikat yang menjaga di pintu supaya Adam dan Hawa tidak kembali untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, anak-anak. Nah, setelah Adam dan Hawa sudah pergi, mereka harus bekerja, mereka harus bekerja membanting tulang, kemudian untuk mencari nafkah. Tetapi Tuhan sudah pernah berjanji kepada mereka. Apa janji Tuhan? Iya, memberikan juru selamat. Nah, bertahun-tahun sudah lewat. Benar anak-anak, janji Tuhan ditepati. Kalau kadang-kadang anak-anak berjanji, mama papa, orang tua, kadang guru-guru, miss di sekolah atau master, kadang-kadang berjanji tidak ditepati. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah ingkar janji. Tuhan Allah menepati janjinya. Dia memberikan juru selamat. Siapa juru selamat yang dijanjikan Tuhan Allah? Iya anak-anak, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus Allah memberikan untuk kita semua. Kristus, anaknya satu-satunya, turun ke dalam dunia. Dia lahir sebagai bayi, anak-anak, kemudian dia dibesarkan. Dia besar seperti anak-anak, belajar berjalan, kemudian bisa berjalan, dia bermain-bermain. Bahkan setelah besar, dia membantu orang tuanya, yaitu papanya Yusuf yang bekerja sebagai tukang kayu. Dia bertumbuh menjadi dewasa. Dan Yesus, dia anak-anak hidup dengan sempurna. Tidak ada satupun dia melakukan dosa. Dia hidup dengan sempurna karena dia adalah Tuhan. Dan setelah dia besar anak-anak, dia disalibkan. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Padahal Tuhan Yesus itu tidak bersalah.
Kitalah yang bersalah. Kitalah yang harus disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan semua hukuman dosa kita. Nah, anak-anak, makanya bagi anak-anak, mama, papa, semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan diselamatkan. Pasti akan masuk di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, bagaimana sekarang dengan kita? Apakah anak-anak, mama, papa, guru-guru sudah terima Tuhan Yesus di dalam hati? Iya, kalau sudah terima Tuhan Yesus di dalam hati, berarti anak-anak harus apa? Harus bertumbuh. Harus bertumbuh, harus menjadi saksi buat keluarga kita di rumah. Bukan kita harus pergi jauh-jauh untuk memberitakan Injil. Nah, anak-anak kan masih kecil-kecil. Nah, apa yang anak-anak lakukan? Anak-anak pergi sama oma, bilang, "Oma, Tuhan Yesus sayang oma." Pergi sama opa, "Opa, Tuhan Yesus sayang opa." Nah, itu anak-anak sudah memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada keluarga. Nah, anak-anak, Allah Bapa di surga sangat mencintai kita semua. Walaupun kita berdosa, Dia tidak mau kita bersama-sama dengan iblis di neraka. Dia suka anak-anak kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi anak-anak, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hati. Siapa yang mau percaya Tuhan Yesus di dalam hati? Ada? Iya. Kalau ada, kita mau berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Kita menyanyi satu lagu yang berkata, "Karena begitu besar Allah mengasihi kita, cinta dunia ini." Sambil dengan sikap berdoa, kita berdoa, kita mohon ampun sama Tuhan untuk kesalahan kita. Yang belum ada Tuhan Yesus di hati, boleh bertobat, minta ampun sama Tuhan. "Tuhan, saya mau terima Tuhan Yesus di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya." Kita menyanyi bersama-sama, "Karena begitu besar Allah mencintai." Diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya takkan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi kita menyanyi lagu ini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya takkan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Yang boleh ikut misolat berdoa, boleh ikut misolat berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena
Tuhan Yesus mau datang menyelamatkan kami manusia berdosa. Tuhan, ini kami semua, kami mohon ampun atas kesalahan dosa yang kami perbuat. Tuhan tolong, Engkau mau masuk di dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Tuhan tolong agar supaya kami menjadi anak Tuhan yang boleh bertumbuh, yang boleh menjadi saksi khususnya di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, kita belajar lagi ya ayat hafalan yang tadi yang kita belajar bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8b. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, nanti anak-anak hafal di rumah ya. Terima kasih. Oke anak-anak, firman Tuhan telah selesai diberitakan oleh Miss Ola. Nah, siapa yang ada dengar firman Tuhan dengan baik? Miss Gina mau tanya, apa judul firman Tuhan tadi? Masih ingat? Allah mengutus juru selamat. Allah menepati janjinya. Pintar sekali. Miss Gina yakin juga anak-anak di rumah pasti mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan. Nah, saat ini meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Caranya, persembahan bisa ditransfer ke rekening Bank Sinarmas yang tertera di layar. Bisa juga dengan cara scan barcode yang ada. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi sama-sama persembahan yang Mama Papa berikan. Demikianlah anak-anak ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Ayo ambil sikap berdoa semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan cerita firman Tuhan yang boleh didengarkan tadi boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua, kehidupan anak-anak dan kehidupan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.